Bersama StatFun, kali ini kita akan mencoba mengestimasi model regresi linear sederhana untuk melihat bagaimana hubungan antara jam belajar terhadap nilai ujian. Dalam hal ini berarti jam belajar menjadi variabel independen kita, sedangkan nilai ujian menjadi variabel dependennya. Data yang kita gunakan ada dalam bentuk Excel, lalu akan kita coba import ke SPSS. Langsung saja, kita buka SPSS-nya. Lalu kita pilih File, pilih Import Data, pilih Excel, lalu arahkan ke file Excel kita. Dalam hal ini, saya file Excel-nya bernama data regresi. Kita pilih, lalu kita klik OK. Nah, datanya sudah berhasil diimport. Nah, kita coba ke variable view. Kita ganti misernya. Kalau misalkan masih berbentuk nominal, kita ganti menjadi scale. Untuk kedua variabel. Kita ganti menjadi scale, lalu kita simpan. Kita klik simpan. Kita kasih namanya data regresiku misalkan. Oke. Setelah datanya kita sesuaikan, dalam hal ini kita ganti menjadi dari nominal menjadi scale, gitu ya. Berikutnya kita datanya sudah siap untuk dilakukan analisis regresi. Kita ke analyze, terus pilih regression, pilih linear, lalu di variabel dependent masukkan variabel dependent kita yaitu nilai ujian. Lalu variabel independennya kita masukin di sini. Gitu ya. Kemudian kita tinggal klik OK. Nah, sekarang bagaimana cara membaca hasilnya? Ingat, tujuan utama dari regresi adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh atau efek signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Di kasus ini, variabel independen kita adalah jam belajar dan dependennya adalah nilai ujian. Sekarang kita pindah ke tabel coefficient. Kita lihat kolom yang paling kanan, yaitu kolom sig. Kolom sig ini sering kita sebut dengan nilai p-value. Oke, dia dikatakan signifikan, artinya jam belajar memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai ujian jika nilai di kolom sig ini di baris jam belajar itu di bawah 5%. Pada kasus ini kita lihat nilai koefisien sig-nya itu di bawah 5%. Artinya jam belajar memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai ujian. Oke. Nah, berikutnya, koefisiennya bisa kita interpretasikan seperti ini. Kita lihat jam belajar nilai koefisiennya sebesar 0,479 untuk yang unstandardized. Sedangkan yang standardized-nya kita gunakan 0,97. Untuk kasus interpretasi, kita menggunakan yang standardized. Berarti di kasus ini nilai koefisien untuk jam belajar itu sebesar 0,97. Berarti interpretasinya setiap jam belajarnya bertambah 1 jam, maka nilai ujiannya, skornya itu akan bertambah sebesar 0,97. Oke? Nah, berikutnya, bagaimana melihat apakah modelnya signifikan atau tidak? Nah, kita ke tabel ANOVA. Tabel ANOVA, lihat kolom yang paling kanan, yaitu kolom sig. Jika nilai pada kolom sig atau yang sering kita sebut nilai p-value ini di bawah 5%, artinya model kita signifikan. Dia lolos uji simultan namanya. Jadi di regres itu ada 2 uji. Pertama uji parsial. Uji parsial adalah yang ada di koefisien ini, di tabel koefisien. Oke, berikutnya uji simultan yang ada di tabel ANOVA. Berikutnya yang penting lagi adalah koefisien determinasi atau koefisien R square gitu ya. Nilai R square jika di atas 0,85 artinya modelnya sudah mampu menjelaskan variabel dependen dengan baik. Di sini kita peroleh nilai R square-nya sebesar 0,941. Artinya model kita sudah dengan baik menjelaskan variabel dependen. Mungkin sekian dari StatFun. Bye-bye.